Baik, perkenalkan nama saya Krisna Junata Hardi dengan NPM 210310101020 dari Paralel A. Di sini saya dari rombongan A2 grup I dengan partner saya Nur Anissa. Di sini saya ingin memenuhi tugas TA awal di mana modul ini mengenai tentang hukum distribusi NERS. Langsung saja. Tujuan dari dilakukannya percobaan ini yang pertama, untuk mengetahui cara pemisahan larutan dengan metode ekstraksi. Kedua, untuk mengetahui konsentrasi zat pada lapisan atas dan lapisan bawah. Ketiga, untuk mengetahui koefisien distribusi solut di antara dua pelarut yang tidak saling larut. Materi yang ada di modul ini, yang pertama hukum distribusi NERS. Menurut hukum distribusi NERS, bila dalam dua pelarut yang tidak saling campur dimasukkan solut yang dapat larut dalam kedua pelarut tersebut, umumnya pelarut organik dan air dalam campuran solut akan terdistribusi dengan sendirinya ke dalam dua pelarut tersebut. Setelah diaduk, kemudian dibiarkan, maka akan terjadi dua fase yang berbeda atau terpisah. Lalu ada koefisien distribusi. Koefisien distribusi merupakan suatu perbandingan kelarutan suatu zat di dalam dua pelarut yang berbeda dan tidak saling campur, serta mempunyai harga tetap pada suhu tertentu. Selanjutnya ada subbab ekstraksi, di mana ekstraksi merupakan proses pemisahan dari bahan padat maupun cair dengan bantuan pelarut. Pelarut yang digunakan harus dapat mengekstrak substansi yang diinginkan tanpa melarutkan material lainnya. Ekstraksi merupakan proses pemisahan suatu bahan dari campurannya. Ekstraksi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Ekstraksi menggunakan pelarut didasarkan pada kelarutannya. Lalu pengertian tentang larutan. Larutan adalah suatu campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat dalam komposisi yang bervariasi. Selanjutnya jenis pelarut. Pemilihan pelarut yang sesuai merupakan faktor penting dalam proses ekstraksi, di mana jenis dan mutu pelarut yang digunakan menentukan keberhasilan proses ekstraksi. Proses ekstraksi dan pelarut didasarkan pada sifat kepolaran zat dalam pelarut zat saat ekstraksi. Senyawa polar hanya akan larut pada pelarut nonpolar. Keseimbangan heterogen. Keseimbangan heterogen ditandai adanya beberapa fase keseimbangan ini, berupa keseimbangan fisika seperti keseimbangan cairan dan uapnya, atau keseimbangan kimia seperti dirosiasi kalsium karbonat. Lalu ada ikatan antar molekul. Ada ikatan ionik, di mana ikatan ionik adalah hasil gaya elektrolisis daya tarik antara ion positif dan negatif. Sedangkan ikatan kovalen terdapat dua elektron dibagi oleh dua atom. Beberapa atom diberikan kovalen juga memiliki potongan mandiri, yakni berpasangan elektron valensi yang tidak melibatkan ikatan. Lalu ada ikatan kimia, ada ikatan logam, ikatan hidrogen, dan ikatan van der Waals. Untuk ikatan logam adalah gaya tarik-menarik antara ion logam yang positif dan elektron-elektron terlokalisasi di antaranya ion-ion tersebut. Lalu ikatan hidrogen, jika unsur-unsur O, N, dan F terikat pada atom H2, maka peranan elektron yang dipakai biasanya dalam ikatan kovalen terdorong mendekati atom yang elektron negatif. Dengan demikian, atom hidrogen tidak mempunyai elektron kulit terdalam, kecuali yang dipakai bersama pada ikatan kovalen. Lalu ada ikatan van der Waals. Gaya tarik-menarik antara partikel-partikel tak bermuatan yang kulit elektronnya penuh disebut gaya van der Waals. Selanjutnya titrasi asam basa. Titrasi asam basa merupakan salah satu metode analisis kualitatif untuk menentukan konsentrasi dari suatu zat yang ada dalam larutan, di mana ada indikator PP, yaitu phenolphthalein atau
di mana ada indikator PP. Merupakan senyawa kimia yang sering digunakan sebagai indikator dalam titrasi alkalimetri, di mana phenolphthalein juga merupakan obat yang populer digunakan sebagai pencahar. Indikator merupakan bahan kimia yang sangat khusus yang dapat mengubah warna larutan dengan mengubah pH setelah penambahan asam atau basa. Indikator asam basa cenderung untuk bereaksi dengan kelebihan asam atau basa pada saat titrasi untuk menghasilkan perubahan warna. Untuk pengaplikasiannya sendiri, prinsip dari ekstraksi cair-cair adalah berdasarkan hukum Nernst, di mana distribusi solut dalam dua pelarut yang tidak saling bercampur semakin stabil kompleks. Untuk pengaplikasinya pada minyak cengkeh merupakan minyak yang diperoleh dengan cara penyulingan, ekstraksi dengan pelarut, dan ekstraksi dengan lemak padat. Penyulingan ini adalah proses pemisahan komponen yang berupa cairan atau padatan dari dua macam campuran berdasarkan perubahan titik uapnya, dan proses ini dilakukan terhadap minyak atsiri yang tidak larut dalam air. Faktor-faktor yang memengaruhi distribusi Nernst, yang pertama ada konsentrasi zat terlarut, di mana keadaan molekul zat terlarut dalam keadaan fase yang sama dan konsentrasi di bawah titik jenuhnya, maka koefisien distribusi Nernst tidak berubah dan berubahnya zat terlarut. Walau demikian, koefisien distribusi akan merubah pada konsentrasi zat terlarut yang tinggi. Komposisi fase air. Jika fase air mengandung zat terlarut lain yang mempengaruhi kelarutan relatif zat terlarut yang direaksikan, maka koefisien distribusi bergantung pada susunan fase air dan berubah sesuai dengan berubahnya komposisi fase air. Lalu ada komposisi fase organik, ada suhu, di mana suhu distribusi zat terlarut dalam fase air organik bergantung pada suhu. Akibatnya koefisien distribusi akan berubah jika suhunya berubah. Lalu ada waktu kesetimbangan. Jika dispersi dari satu fase ke fase lain, waktu kesetimbangan yang tercapai cukup pendek. Lalu pelaksanaan praktikum. Di mana untuk prosedurnya sendiri, yang pertama, membuat larutan asam asetat 0,5N, 1N, 2N masing-masing sebanyak 10 ml. Lalu kedua, mengambil 25 cc asetat sebanyak 0,5 N dengan menggunakan pipet tetes. Lalu memasukkan ke dalam corong pemisah. Ketiga, memasukkan 25 cc excellent ke dalam corong pemisah. Selanjutnya menutup corong pemisah, lalu mengocok sampai mencapai kesetimbangan. Lalu kurang lebih 20 menit dilakukan hal tersebut, kelarutan lapisan bawah dan ditampung dalam beker glass, juga jangan sampai lapisan atas ikut keluar. Dan pipet 10 cc pipet 10 cc lapisan atas masukkan ke Erlenmeyer, titrasi dengan NaOH 0,5 N dengan indikator PP. Lalu pipet 10 cc lapisan bawah masukkan ke Erlenmeyer, titrasi dengan NaOH 0,5 N dengan indikator PP. Ulangi percobaan di atas dengan menggunakan asam asetat 1N dan 2N. Hitung koefisien distribusi rata-rata dari asam asetat 0,5 N dan 1N. Dan dari 1N dari 2N. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai modul sistem distribusi Nernst. Apabila ada kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.